Oke, selamat pagi anak-anak. Materi kita tinggal 2 lagi, ya. Kalau nggak salah sebentar lagi nanti di bulan Maret atau April kalian itu sudah mulai dengan ujian-ujian ya, ada ujian praktik dan lain sebagainya. Materi kita itu tinggal, ini sebentar Ibu baca WA. Oh, ada teman kalian yang izin tidak bisa ikut bergabung di Zoom. Nah, seperti teman kalian nih ya, kalau memang nggak bisa ikut bergabung di Zoom, WA pribadi secara pribadi, Bu, mohon izin saya tidak bisa ikut Zoom karena apa ya. Materi kita tinggal 2 lagi, yaitu tentang hari ini yang mau Ibu jelaskan tentang teks diskusi dan salah satu lagi teks cerita inspiratif ya. Mudah-mudahan nanti selesai tepat waktu. Ibu yakin selesai sih ya. Walaupun pertemuan kita hanya seminggu sekali. Sudah muncul belum? Oke. Teks diskusi. Kalian sebenarnya bisa membaca secara teoritisnya itu sendiri ya. Pasti pengertian ini maksudnya ini seperti apa sih? Nah, tetapi kan tidak fair juga kalau tidak Ibu jelaskan. Sebenarnya di materi memberikan tanggapan kemarin ya, teks tanggapan, lalu kali ini teks diskusi. Itu sebenarnya poin pentingnya itu anak-anak bagaimana untuk bisa bersuara ya. Jadi aktif, tidak hanya diam. Tapi bersuara apa Bu? Bersuara memberikan apa sih yang ada di dalam pikiran kalian ya. Jadi mengungkapkan apa yang di dalam pikiran kalian. Jadi mungkin ada anak yang aktif di OSIS, sering rapat. Nah, jadi nggak hanya diam-diam aja, mulai unjuk suara, ya, mulai untuk berpikir kritis. Ada ide-ide seperti apa, munculkan itu, ya. Jadi mulai dituntut untuk berani. Ini agak susah nih ya. Kalau buka PowerPoint tapi ada yang masuk. Dimpos. Bentar. Deh. Oke, teks diskusi. Kalau kemarin kan beberapa teks tanggapan yang Ibu minta, baik itu pada saat tugas ataupun ulangan, kalian memberi tanggapannya secara tertulis. Ya, ada lagi nggak yang masuk? Nah, sekarang bagaimana kalau kalian memberi tanggapannya itu secara lisan atau langsung diungkapkan dengan berbicara, ya? Nah, bisa nggak nih kalian? Sebelumnya kita amati dulu pengertian dari diskusi. Apa sih diskusi itu? Ya, pasti ada satu topik yang diangkat di sini. Dari topik itu tentunya ada yang pro dan kontra. Ya, misalnya baru-baru ini berita yang sedang viral yaitu tentang vaksin COVID. Ya, kalau kita munculkan satu teks tentang vaksin COVID, pasti ada yang pro dan kontra. Ya, Dimpos kok belum berseragam, nak? Dimpos pakailah seragam. Nanti ini Ibu. Itu seragamnya di rumahku. Oh ya, ini di record ya, nanti dilihat Pak Tevi. Nah, izin. Oke, nggak apa-apa ya, udah bilang kalau kamu izin. Bentar. Nah, tadi vaksin COVID.
Ya, mulai baru muncul saja itu sudah banyak terjadi pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, ada yang semangat sekali, saya mau divaksin, tapi ada yang ketakutan. Saya nggak mau divaksin, nanti takutnya efeknya segala macam, bla 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 ya. Nah, jadi kalau kemarin teks tanggapan itu biasanya yang Ibu munculkan itu sebuah permasalahan sosial, tapi kalau dalam berdiskusi ini tidak hanya satu permasalahan ya, satu topik yang bukan itu jadi suatu masalah, tapi banyak yang pro dan kontra ya. Ada dua pihak, ada yang setuju dan ada yang tidak. Maka perlu dibicarakan lebih lanjut supaya menemui titik temu ya. Nanti baiknya seperti apa nih ya. Nah, kita simak ya. Apa sih yang dimaksud dengan diskusi? Diskusi adalah suatu pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan dengan tujuan mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Ya. Kenapa dicari kesepakatan? Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, karena ada dua pendapat yang berbeda, ada yang pro dan kontra. Ya. Tetapi tidak semua kegiatan yang bertukar pikiran tersebut disebut dengan diskusi, karena diskusi merupakan suatu proses bertukar pikiran atau gagasan secara terarah, ya tidak semaunya sendiri. Jadi ada aturannya, harus dengan sopan. Kalau nggak terarah nanti jatuhnya seperti demo, ya orang-orang mau sambil semaunya sendiri mengeluarkan pendapat mereka. Maka dalam berdiskusi itu ada aturannya, sopan santunnya, tata keramanya, secara terarah. Jadi diskusi dilakukan jika ada permasalahan yang hendak dicarikan solusinya, dan persoalan tersebut dijadikan sebagai bahan untuk diskusi. Ya, dalam diskusi terdapat proses tanya jawab. Diskusi yang baik akan membawa manfaat yang baik pula. Ini beberapa manfaat dalam diskusi. Yang pertama, membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai. Kalau ada yang berbicara, walaupun kita kontra dengan pendapatnya, kita nggak sepaham dengan dia, sebisa mungkin kita tetap menghargai pendapatnya. Yang kedua, kita menjadikan daya pikir kita menjadi lebih berkembang atau lebih kritis, ya. Ibu itu misalnya kalau ada rapat-rapat itu rapat guru misalnya ya, sebisa mungkin ibu itu bukannya mengkritik ya, tetapi berpikir kritis. Mengkritik itu kan biasanya terhadap satu hal yang buruk, tapi kalau berpikir kritis itu misalnya mencari apa sih yang belum ada, apa sih yang mau kita utarakan. Ya. Kok ini seperti ini, bisa nggak kalau seperti ini misalnya ya. Padahal sudah bagus ya, kalau kritik itu kan terhadap yang buruk. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan juga pengalaman. Yang keempat, melatih. Nah ini poinnya ya, poinnya yang keempat nih. Melatih kemampuan kalian dalam berbicara secara lisan tentunya, bukan hanya tulis. Wujudkan untuk mewujudkan proses kreatif. Itu ya, tadi manfaat dari berdiskusi. Apa sih yang harus kalian lakukan sebelum melakukan diskusi? Ya, coba supaya nggak ngantuk kalian yang baca. Ada 4 di situ. Coba Daniel dibaca. Dibuka dulu mute-nya ya. Halo Bu. Ya. Apa yang harus dilakukan sebelum diskusi? 1. Menetapkan masalah yang akan dibahas. 2. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai. 3. Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 4. Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat memengaruhi kelancaran diskusi, misalnya unsur-unsur diskusi.
Nah, ya, unsur-unsur diskusi itu apa saja? Ya, ada beberapa. Yang pertama, ayo lanjut bacanya. Pertama ada unsur manusia. Moderator adalah orang yang bertugas mengatur jalannya diskusi dengan tertib dan tetap sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Moderator juga bertugas untuk membuka dan menutup acara diskusi. Ya, ya. Sebelum berdiskusi segala sesuatunya dipersiapkan, ya. Apa namanya, alat-alatnya, manusianya, tempatnya, dan lain sebagainya. Yang pertama di sini unsurnya unsur manusianya. Dalam berdiskusi tentunya ada yang memimpin, ya, bukan pembawa acara. Kalau acara itu misalnya ada acara panggung, ada nyanyi-nyanyi, ya itu baru pembawa acara atau MC, ya apa itu panjangannya, master ceremony ya kalau MC. Tapi kalau sebuah diskusi itu kata yang tepat untuk seseorang yang memandu acara itu adalah moderator, ya. Jadi moderator itu yang memimpin jalannya sebuah diskusi, baik itu rapat, seminar, dan lain sebagainya. Nah, karena nanti model-modelnya macam-macam ya sebuah diskusi. Lalu yang kedua, coba Gaby bacakan. Oh, ini belum. Masih tadi, moderator ngapain aja sih? Oh, itu ada selain moderator, maaf. Selain moderator, ada 3 ya manusianya. Ada moderator, ada si penyaji masalah atau narasumber, lalu ada pesertanya. Jadi ada 3 poin penting. Ya, lanjut Daniel, penyaji makalah. Penyaji makalah atau pembicara adalah orang yang menyiapkan makalah, menyampaikan makalah, dan memberikan tanggapan. Lalu yang ketiga, peserta merupakan orang-orang yang mengikuti jalannya diskusi. Peserta tersebut berhak mengajukan pertanyaan apapun ataupun tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh penyaji atau pembicara. Kalau ya pokoknya 3 unsur yang penting ya, yang manusianya yaitu moderator, unsur manusianya ya, moderator, pemberi makalah atau penyaji makalah atau narasumber, lalu si peserta. Lalu B dan C lanjut aja, nanti gantian. Yang B unsur yang kedua yaitu unsur materi. Lanjut Daniel. B. Unsur materi seperti topik, diskusi atau permasalahan, dan tujuan atau sasaran. Yang C. Unsur fasilitas seperti ruangan atau tempat, perlengkapan, misalnya meja, kursi, papan tulis, dan kertas. Ya, bahkan kalau mau lebih ini lagi ya, mikrofon, sound system ya, supaya suaranya lebih jelas didengar oleh semua peserta diskusi, lalu ada mungkin tampilan layar, infokus diperlukan juga, dan lain sebagainya ya, itu semua fasilitas. Lalu ini tadi apa sih yang dilakukan sebelum diskusi? Ternyata masih ada satu lagi nih yang ketinggalannya. Yang terakhir sebelum melakukan diskusi, yang kelima, Daniel. Kelima, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi. Misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Ya, biasanya ini moderator ya yang memberikan pengarahan. Dia memberikan kata pembuka, lalu para peserta diskusi sebelum diskusi dimulai, atau para peserta seminar sebelum seminar dimulai, mohon perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, nah itu biasanya moderator ya yang menyampaikan arahan-arahan sebelum diskusi. Oke, lanjut Gaby. Ini ada beberapa jenis diskusi. Yang pertama seminar. Dibaca Gaby.
1. Seminar. Seminar yaitu diskusi pembahasan masalah secara ilmiah yang membahas permasalahan yang diajukan oleh penyaji di bawah pimpinan para ahli atau pakar. Dalam membahas masalah tujuannya adalah mencari suatu pemecahan. Oleh karena itu, suatu seminar selalu diakhiri dengan kesimpulan atau keputusan-keputusan yang merupakan hasil pendapat bersama. Iya, tentunya tadi ya ada unsur manusianya yang paling penting juga, yaitu penyaji materi atau narasumber. Kalau memang misalnya topiknya tentang kesehatan, ya narasumbernya biasanya seorang dokter atau dari dinas kesehatan, ya. Didatangkan narasumber yang sesuai. Kita lihat di situ ada gambarnya ya, bagaimana kalau seminar, kalau COVID seperti ini biasanya banyak sekali tuh ya ditawarkan webinar. Tahu ya, webinar itu seminar secara online yang banyak diselenggarakan via Zoom seperti ini ya, atau Google Meet. Jadi biasanya webinar itu boleh kalian cari, banyak sekali juga webinar untuk siswa. Ya, untuk siswa SMP, SMA. Nanti setelah webinar biasanya kalian dapat piagam penghargaan atau sertifikatnya. Ya, bahwa kalian telah sebagai peserta melaksanakan seminar secara online atau webinar. Yang kedua, jenis diskusi yang kedua. Ya, pernah dengar kata simposium? Dimpos dibaca, Dimpos. Kelihatan nggak Dimpos? Simposium. Oke. Ya. Ya, dibaca coba. Halaman berapa? Nah, ini muncul di Zoom-nya. Kelihatan tidak? Oh, iya. Ibu sudah buat PowerPoint biar mudah. Iya. Ya. Simposium adalah serangkai pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin. Simposium menampilkan beberapa orang berbicara dan mereka mengemukakan aspek-aspek pandangan yang berbeda dan topik yang sama. Simposium bertujuan untuk mengetahui aspek suatu masalah dalam waktu yang relatif singkat. Iya, jadi seminar, simposium itu sebenarnya dikatakan sama tapi beda, serupa tapi tak sama ya. Ada diawali dengan sebuah pidato singkat, lalu di depan sebuah pengunjung ya atau pemimpin, itu ada judulnya ya. Kalau simposium itu biasanya dia berdiri di atas mimbar atau panggung, lalu orang-orang atau pembicaranya duduk ya, ini digambarkan dengan duduk di atas mimbar tersebut ya. Beda sama tadi waktu seminar. Seminar kan seperti ini ya. Nih. Lalu yang mendengarkan atau peserta seminarnya duduk ya, ini duduk secara berderet. Kalau simposium, nah seperti ada mimbar di atasnya ya. Diawali dengan pidato pendek. Bisa juga Ibu pernah lihat simposium ini di sebuah, dulu ada book fair ya, ada acara book fair di Senayan. Lalu di acara book fair itu kan banyak pengunjungnya, ya, banyak pengunjung yang mau melihat-lihat pameran buku. Nah, dalam acara book fair itu ada simposiumnya. Jadi kalau seminar itu biasanya ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Nah, kalau mau ikut seminar secara online biasanya ada yang gratis, tapi ada yang dikenakan administrasi sekian gitu ya, pernah dengar ya. Tapi kalau simposium ini karena dilakukan ini kan nih kalimatnya di depan para pengunjung ya, bukan peserta seminar. Mana tadi? Nih. Di depan pengunjung. Jadi bisa saja diadakan di suatu tempat terbuka seperti mall atau pameran seperti tadi yang Ibu katakan ya. Biasanya gratis ya. Dia mengangkat topik, misalnya kalau di acara book fair, pameran buku ya, para penyaji simposiumnya ini orang-orang misalnya mungkin seperti penerbit ya, penulis dan lain sebagainya. Ya, para pengunjung itu bisa, ayo siapa yang mau lihat simposiumnya ya. Jadi
gratis gitu ya. Panel ya. Coba siapa lagi lihat anak-anaknya. Clara tolong Mak dibaca. Panel adalah panel. Panel merupakan salah satu bentuk diskusi yang sudah direncanakan tentang suatu topik di depan para pengunjung. Diskusi panel dibawakan oleh 3-6 orang yang dianggap ahli yang dipimpin oleh seorang moderator. Perbedaan pendapat tidak menjadi persoalan karena pada diskusi panel tidak perlu dicapai suatu kesatuan pendapat atau keputusan. ya. Nah, ini panel. Sudah ada rencananya yang mau membicarakan suatu topik. Lalu poinnya yang selanjutnya pada diskusi panel tidak perlu dicapai suatu kesatuan pendapat ya. Jadi ya udah ngalor ngidul aja yang dibicarakan, pro kontranya itu tetap mengungkapkan pendapatnya mereka, ya sudah, nggak perlu disimpulkan ya, nggak ada kesimpulannya ya. Beda seperti seminar tadi. Yang pro kontra itu saling mengajukan pendapat, lalu ada titik temunya, ada kesimpulannya, tetapi pada panel ini nggak harus ada titik temu ya, nggak harus ada kesatuan pendapat. Ya. Itu bedanya panel dan seminar. Lalu ada lagi loka karya. Ya. Loka karya, coba dibaca. Apa nih anak-anaknya? Dimas baca, Dim. Loka karya adalah Loka karya adalah pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok orang dengan latar belakang pekerjaan yang sama. Pada umumnya permasalahan yang dibahas terkait dengan permasalahan teknis yang ada dalam kelompok tersebut. Sebuah loka karya adalah pertemuan ilmiah yang kecil. Iya, kalau tadi seminar, lalu ada tadi panel ya, itu biasanya pesertanya itu dari siapa aja, dari berbagai pihak ya, ada dari yang bekerja mungkin sebagai guru, ada yang menjadi pesertanya ada yang guru, ada yang ibu rumah tangga, ada yang mungkin bekerja sebagai gojek, ya bebas saja. Tetapi pada loka karya ini pesertanya itu karena topik yang diangkat tentang pendidikan misalnya, ya pesertanya harus sama para guru ya. Atau misalnya tadi yang diangkat topiknya atau temanya tentang kesehatan, ya pesertanya sama semua, dokter misalnya. Jadi nggak boleh ada peserta dari background atau latar belakang pekerjaan yang lain. Bisa mungkin harus sama ya, supaya nanti kalau mau mengajukan pendapat, ya tahu permasalahannya karena dari latar belakang yang berkompeten ya. Oh ya, jadi itu bedanya. Ini contohnya ya, seperti rapat atau diskusi kecil nih. Ini seperti di sekolah ya, dengan seragam-seragam pramukanya seperti loka karya guru ya, atau rapat guru ya, di sebuah ruangan. Lalu yang terakhir, jenis diskusi yang terakhir, kongres. Oh, 2 lagi ya. Dan kongres nanti ada 1 lagi. Dibaca lagi, coba Eca, dibaca Cak. Ya Bu. Oke, kongres. Kedengeran nggak Bu suara saya? Sip, kedengeran. Oke Bu. Kongres. Kongres ialah suatu pertemuan wakil-wakil dari suatu organisasi yang bertujuan untuk mendengarkan permasalahan bersama dan menyampaikan usulan-usulan dan pendapat yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kongres biasanya dibuat oleh partai politik yang bersifat internasional. Oke, kongres itu udah kalau kalian lihat gambarnya ya, sudah di mimbar yang lebih besar lagi dengan para peserta yang lebih luas lagi ya jangkauannya, karena di sini biasanya dibuat untuk mengangkat tema di bidang politik ya, atau di bidang hal-hal hukum dan lain sebagainya. Intinya nih lihat gambarnya ya, intinya dia membicarakan hal yang lebih
luas lagi dan penting ya. Nih kongres ya. Bisa jadi pembicaranya presiden ya atau menteri ya atau duta besar dan lain sebagainya ya. Kita sering dengar ya menteri ini menghadiri kongres di Amerika ya misalnya, atau bapak duta besar ini sedang menghadiri kongres apa tentang apa gitu ya. Jadi kongres itu lebih sifatnya politik ya. Nggak mungkin seorang dokter menghadiri kongres ya, kayaknya agak aneh aja, Ibu belum pernah dengar. Atau misalnya ya mungkin kalau diundang bisa sih ya, misalnya tentang kesehatan di ada kongres yang diselenggarakan oleh WHO ya, mungkin di negara mana gitu. Lalu ada dokter yang dia ini menjadi sangat mempunyai peran atau andil atau sebuah penyumbang apa gitu ya yang positif, lalu dia diundang untuk ikut kongres, bisa juga kayaknya. Bisa jadi. Lalu yang terakhir konferensi. Ya, coba dibaca lihat anak-anaknya. Karin, terakhir nih konferensi. Konferensi juga memiliki makna yang sama dengan kongres ataupun muktamar. Konferensi merupakan bentuk diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil cabang suatu induk organisasi untuk memaparkan dan menyelesaikan permasalahan organisasi tersebut. Iya, ya. Dulu waktu SD, kalau nggak salah waktu Ibu mengajar IPS, Ibu pernah menjelaskan tentang KMB, Konferensi Meja Bundar. Ya, sama seperti tadi, ya, sama seperti kongres tadi. Cuma kalau kongres kita lihat aja dari letak duduknya ini banyak banget ya para peserta kongresnya. Nah, kalau konferensi itu ini kayak seperti konferensi meja bundar nih ya, duduknya melingkar, maka dikatakan KMB konferensi meja bundar atau yang lain-lainnya. Konferensi apa? Konferensi apa? Biasanya dia tadi dijelaskan dihadiri oleh wakil-wakil cabang suatu induk organisasi. Intinya ini udah pembahasannya udah kelas atas ya, konferensi dan itu tadi kongres ya, lokal karya. Nah, sebelum Zoom kita berakhir, anak-anak, ini yang mau Ibu jelaskan. Ada yang mau ditanyakan enggak? 1 menit lagi ternyata Zoom kita selesai. Sebenarnya sih ini bisa ya kalian baca sendiri, tapi itu enggak fair dong kalau enggak Ibu jelaskan. Apalagi Ibu nggak punya buku siswa ya. Ibu tuh buku yang kalian pegang Ibu nggak ada. Ibu sudah pernah bilang, sampaikan ke kalian. Nggak dikasih sama Pak Ari. Ada yang mau ditanya nak sebelum Zoom kita berakhir 1 menit lagi, jelas ya. Jadi apa sih perbedaannya seminar tadi, lokakarya, panel, ternyata serupa tapi tak sama ya, sama-sama berdiskusi tapi kok modelnya yang berbeda. Oh, kalau seminar itu modelnya seperti ini diskusinya, kalau panel seperti ini dan seterusnya ya. Paling tidak kalian sudah lebih paham. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya?